Philip tuh idaman semua mertua kayaknya. Bakal kalau misalnya Philip ada di Indonesia mungkin banyak banget mertua yang ngantri, kamu sama anak gue aja dong, lo sama anak gue aja dong. Bada bing, bada bu, hai bestian-bestiannya, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja, baik yang di YouTube maupun yang dengerin dari podcast. Oke, pernah gak sih kalian pengen beli barang, pengen beli laptop, mobil, HP, tapi kalian gak pengen ngeluarin atau bikin budget yang gede buat beli? Kalian akhirnya milih apa? Oke, mungkin kalian pilih bekas. Tapi masalahnya orang-orang yang jual barang-barang bekas juga kadang-kadang suka narik harga yang tinggi. Ada gak sih tempat dimana kalian bisa cari harga-harga yang miring untuk barang-barang yang kalian inginkan tadi? Untuk orang-orang di Amerika Serikat dan juga di Kanada, mereka punya solusinya. Ada yang namanya Craigslist. Kalian pasti beberapa ada yang pernah dengar, mungkin ada yang enggak juga. Jadi Craigslist itu mereka nyediain banyak banget, mulai dari jual mobil bekas, motor, sepeda, HP, komputer, semuanya ada, termasuk juga jasa. Dari jasa bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih kebun, sampai jasa erotis juga ada. Mungkin kalian beberapa ada yang nggak tahu ya, emang sectionnya di Craigslist ini banyak banget. Apapun kebutuhan kalian tuh pasti ada aja, ada aja pasarnya gitu, ada aja sectionnya di sana. Tapi kalian tahu juga nggak kalau Craigslist ini tuh adalah salah satu, jujur menurut aku, dari apa yang aku pernah baca, dari apa yang pernah aku tonton, Craigslist ini adalah salah satu website tershady yang pernah ada. Karena kita nggak tahu, ini nggak seaman kalau kita beli di toko oren atau toko ijo gitu loh. Kalian nggak perlu verifikasi nomor HP, kalian nggak perlu ini itu, keamanan segala macam nggak perlu. Dan kebanyakan service yang mereka tawarkan jual belinya itu dengan COD. Ya iyalah, kalau misalnya kalian beli HP, beli komputer, nggak mungkin kan kalian pengen barangnya dikirim, kalian pengen datang ketemu dan lihat kondisi barang tersebut. Dan banyak banget aku dengar cerita-cerita, bahkan fanfiction juga, bukan fanfiction ya, kayak video-video fiction gitu yang horor-horor tentang Craigslist. Biasanya kalian mungkin yang nonton video-video horor tentang Craigslist tahu kalau yang bermasalah adalah penjualnya. Tapi yang hari ini aku pengen bahas, yang bermasalah adalah pembelinya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu tentang kasus ini. Ini adalah tentang Craigslist Killer. Megan berasa hidupnya tuh sangat sempurna. Dia sekolah pre-med menuju sekolah kedokteran. Dia S1 di SUNY Albany. Megan ini volunteer di rumah sakit Albany Medical Center di bagian IGD. Dia nabrak seorang cowok. Cowok ini ganteng banget. Dan dia adalah salah satu calon dokter yang genius dari SUNY Albany. Jadi cowok ini juga dari kampus yang sama. Akhirnya mereka kenalan. Nama cowok ini adalah Philip Markov. Philip ini adalah cowok idaman, pinter, ganteng, baik hati, gentleman. Semua yang kalian harapin dalam seorang cowok, apalagi dengan dunia yang banyak mau kondo kayak gini ya. Pasti cowok-cowok modelan Philip tuh banyak banget yang menghargai. Tapi Megan gak tahu kalau Philip itu punya rahasia gelap. Philip Markov, kok bisa sih calon dokter yang sukses, yang kelihatannya baik luar dalam, kelihatannya oke, idaman semua mertua ini, tiba-tiba jadi seorang pembunuh? Kita ngomongin sedikit backgroundnya dari si Philip ini ya. Namanya adalah Philip Haynes Markov. Dia adalah anak dari pasangan Susan dan Richard. Jadi Richard ini adalah seorang dentist, dokter gigi, dan Susan ini adalah kayaknya ibu rumah tangga ya, soalnya nggak dijelasin juga pekerjaannya apa. Philip ini punya seorang kakaknya bernama Jonathan, tapi waktu Philip ini masih kecil, orang tuanya itu cerai. Ibunya menikah lagi sama seorang banker yang bernama Gary, dan Philip ini akhirnya punya half sister. Jadi kayak adik sama ibu tapi beda bapak dari pernikahan kedua ibunya ini. Philip ini populer banget selama dia sekolah. Nggak cuma dia populer karena dia ganteng dan keren, tapi dia tuh pinter banget. Dia excel, dia straight A student. Nilainya selalu A. Pinter banget, dan gak cuma pinter secara akademis, tapi dia juga bagian dari National Honor Society. Jadi buat kalian gak tahu, National Honor Society itu jadi kayak sebuah organisasi buat anak-anak pinter dengan leadership skills luar biasa, beda dari murid-murid biasanya. Selain dia bagian dari National Honor Society, dia juga ada klub sejarah, klub bowling, youth court, jadi kayak semacam OSIS-nya di sana, dan juga dia ikut klub golf.
Dia ada 5 klub, 5 organisasi yang berbeda, dan dia masih pinter secara akademis tuh kan berarti ini orang luar biasa ya. Gimana caranya dia ngatur waktu? Itu kayak pertama kali yang gue mau tahu ya. Dia tahu dia mau apa, dia udah planning. Lulus SMA gue mau sekolah pre-med, abis itu gue mau ambil jurusan kedokteran, pas S2 gue mau ini, gue mau itu, dia udah tahu mau ngapain aja. Dan bener aja, setelah dia lulus dengan predikat honor dari SMA-nya, dia masuk ke SUNY Albany. SUNY itu adalah State University of New York di Albany. Itu adalah salah satu kampus yang bagus. Dia ambil S1 di situ dengan jurusan biology. Dan selama dia kuliah ini emang nilainya bagus banget. Terkenal seantero sekolah sama guru-guru, dosen segala macam. Banyak banget dosen yang gak suka sama dia karena dia emang terlalu pinter. Masalahnya selain hobinya belajar dan menjadi pintar ini, dia juga punya hobi bermain poker. Dan dia terkenal suka ngamuk kalau dia kalah main poker. Jadi temennya tahu kalau dia kalah tuh he didn't take it well. Nah, waktu dia sekolah di SUNY Albany ini, dia ketemu sama Megan McAllister. Jadi waktu itu dia volunteer di rumah sakit Albany Medical Center di bagian IGD, yang mana dia bukan tabrakan ya, kayak tabrakan sinetron-sinetron gitu loh, yang terus habis itu dia jatuh cinta lah sama Megan. Dia ajak Megan untuk berkencan, dan gak lama di situ mereka jadi college sweethearts. Semua orang iri banget sama power couple ini. Mereka dua-duanya sama-sama pinter, sama-sama cantik dan ganteng. Mereka berdua sama-sama mau sekolah kedokteran. Kalian bisa bayangin anak mereka berdua bakalan jadi pure blood. Semua orang ngiri sama relationship mereka. Philip ini berhasil lulus S1 dalam waktu 3 tahun yang meninggalkan Megan. Jadi Megan belum lulus, Philip udah lulus. Dia tes MCAT dan dia keterima waktu apply sekolah kedokteran di Boston University. Buat kalian yang nggak tahu, Boston University is one of the best education di Amerika. Bagus banget sekolahnya, apalagi program kedokterannya tuh kayak top notch. It seems like kehidupannya Philip ini sangat sempurna ya. Dan orang tuh udah bisa bayangin masa depannya Philip ini tuh bakalan cerah banget. Itu kelihatan banget kayak dia bakalan jadi dokter sukses di masa depan. Dan Philip tuh tahu kalau dia akan punya masa depan yang cerah dengan Megan. Akhirnya pada tahun 2008 dia melamar Megan. Megan seneng banget, apalagi dia kan bentar lagi mau lulus. Dia juga coba daftar ke Boston University. Rencananya mereka mau kuliah bareng di tempat yang sama setelah menikah. Mereka akan ngambil kedokteran, mereka akan jadi dokter, udah semuanya di plan. Tapi ada satu hal yang di luar rencana. Megan gak keterima di Boston University, tapi dia keterima di kampus lain yang jaraknya jauh banget dari Boston. Dan Megan akhirnya mikir, oke, aku ambil gap year, aku akan coba tes lagi tahun depan, dan sekarang aku akan mempersiapkan untuk pernikahanku aja, dan aku tetap akan move in sama Philip. Aku akan tinggal sama Philip di Boston, aku akan support dia. Dia mengutamakan kepentingannya Philip dulu. Jadi dia benar-benar fokus untuk pernikahannya, dia bikin website, dia foto sama Philip, dia beli gaun pengantin, dia cake testing, benar-benar kayak emang mempersiapkan secara total untuk pernikahannya. Because he's the man of her dream. Orang tuanya Megan suka sama Philip. Philip tuh idaman semua mertua. Kayaknya bakal kalau misalnya Philip ada di Indonesia, mungkin banyak banget mertua yang ngantri, kamu sama anak gue aja dong, lo sama anak gue aja dong. Oh ya, by the way, Megan ini tuh juga excited banget. Dia sampai bikin website, jadi kayak countdown, hitung mundur menuju hari pernikahan mereka. Mereka merencanakan pernikahan mereka tanggal 14 Agustus 2009. Nah, di saat Megan sibuk menyiapkan pernikahan, Philip ini juga sibuk. Dia sibuk belajar, sibuk bantu di lab, dan dia juga sibuk judi. Dia sibuk judi di kasino, dan dia juga sibuk cari-cari jajanan di luar. Loh, kok bisa sih? Kan tunangannya udah cantik banget, terus hidupnya udah perfect banget. Kenapa dia masih mau cari-cari di luar? Yep, jadi Philip ini tuh dia stress. Not that is a reason. Ini bukan alasan dia melakukan apa yang dia lakukan ya. Seperti yang kita tahu ya, kalau sekolah kedokteran tuh mahal banget, dan dia utang sama negara, jadi kayak tuition grant gitu. Dan dia punya utang untuk sekolahnya sendiri tuh udah $130,000, 1 miliar lebih, hampir 2 miliar mungkin. Kalian hitunglah berapa kursnya itu. Dan dia juga sering judi, dan itu nambahin utangnya dia. Nah, selain dia judi, dia cari-cari jajanan karena dia ternyata tertarik sama transvestite, cowok yang berpakaian sebagai perempuan atau perempuan yang berpakaian sebagai cowok. Tapi dia lebih suka cowok yang berpakaian seperti perempuan. Ini semua dimulai
mulai dari tahun 2008 akhir, dia pergi ke Craigslist, dia cari di section cowok yang cari-cari transvestite, dia cari cowok-cowok yang suka cross-dressing. Dia nemuin lah satu akun Craigslist ini, dan sempet mereka kayak email-emailan. Philip ini punya fake email palsu yang bernama Addict5385. Dia sempat email-emailan sama orang ini, dia kayak hey sexy, terus mereka balas-balasan email, tapi mereka nggak pernah ketemu. Dan si Philip juga sempat ngechat orang ini lagi, emailin orang ini lagi, tapi pakai email yang berbeda. Dan selain orang ini, Philip juga emailin cowok-cowok lain, tapi nggak ada yang pernah ketemu. Itu semua berlangsung sampai tahun 2009. Jadi emang Philip ini stres banget ya, dia mikirin utangnya dia, dan dia juga mikirin pernikahan karena Megan McAllister ini adalah anak dari keluarga yang sangat kaya. Jadi Philip juga pengen impress keluarganya Megan kan. Dia nggak mungkin pelit lah untuk pernikahan mereka segala macam. Dan di tahun 2009 ini yang pusing tuh nggak cuma Philip doang, yang stres nggak cuma Philip doang, tapi kepolisian Boston juga lagi pusing. Karena pada bulan April tahun 2009 ada 2 tindakan kriminal yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Yang pertama tanggal 10 April 2009, seorang PSK yang bernama Tricia Leffler melaporkan perampokan yang baru aja dialaminya. Jadi dia baru aja ketemu sama klien yang dia dapat dari Craigslist. Jadi dia tuh kayak ngiklanin dirinya di Craigslist. Tricia janjian sama si kliennya ini di Hotel Westin di Boston. Dan si klien ini tuh bukannya menggunakan jasanya dia, tapi malah merampok Tricia. Jadi dia tuh diikat di belakang pakai cable tie, terus mulutnya juga disumpal, ditutup pakai lakban, dan uangnya diambil. Menurut Tricia, si klien ini juga bawa senjata api dan ditodongkan ke Tricia. Polisi kayak ngecek kan, oke, dari SMS-nya si klien ini ke Tricia, diketahui kalau si klien ini pakai burner phone, jadi disposable phone, jadi HP yang sekali pakai gitu. Dan gak lama kemudian, tanggal 14 April 2009, kejadian yang serupa terjadi. Gak sama kayak kejadiannya Tricia, kali ini si korban itu tewas. Korban ini bernama Julissa Brisman. Jadi Julissa adalah seorang yang memberikan jasa pijat plus-plus. Julissa janjian sama kliennya ini di Hotel Copley Marriott di Boston juga. Dan waktu dia mau dirampok sama si kliennya ini, Julissa itu kayak nyerang balik. Dia tuh ngelawan balik dan dia ditembak berkali-kali dengan senjata semi-automatic dengan peluru 99 mm. Polisi juga mengecek HP-nya Julissa dan mendapati kalau nama dari si kliennya ini adalah Andy. Di sini polisi mulai curiga, dalam waktu yang berdekatan, terus korbannya juga orang-orang yang bekerja di bidang erotik. Apa jangan-jangan ini orang yang sama? Karena modus operandinya juga sama. Julissa juga diambil uangnya. Tapi polisi nggak perlu nunggu lama untuk menjawab penasaran mereka. Karena pada tanggal 16 April 2009, mereka mendapatkan lagi laporan, tapi kali ini bukan dari Boston, tapi dari Rhode Island. Seorang penari eksotis, penari erotik, yang bernama Cynthia Melton melaporkan kalau dia baru aja dirampok sama kliennya dia. Jadi dia ketemu sama si klien ini di hotel Holiday Inn Express di Rhode Island, dan belum apa-apa Cynthia ini udah diserang, dan untungnya dia berhasil nyerang balik walaupun akhirnya dia dipukul dengan senjata si klien tersebut dan dia blackout. Dia juga dirampok sama seperti korban-korban lainnya, dan di sini polisi Rhode Island ini langsung kayak menghubungi kepolisian Boston, dan mereka sadar kalau ini adalah tindakan kriminal yang dilakukan sama orang yang sama. Mereka sama-sama dihubungi dengan SMS dari disposable phone, tapi bedanya si Cynthia ini dia nunjukin email yang dia tukar. Dia email-emailan sama si kliennya ini, dan polisi akhirnya berusaha nge-track dari mana sih asalnya email ini. Jadi IP address dan kawan-kawan. Dan email tersebut berasal dari kompleks apartemen yang ditinggali sama Philip Markov. Polisi juga ngecek CCTV di hotel Tricia, di hotelnya Julissa, dan juga di hotelnya si Cynthia ini. Dan mereka dapetin potongan-potongan video. Orang ini tuh nggak kelihatan karena selalu kayak kelihatan dari belakang, dari samping. Jadi nggak full gitu ya mukanya tuh seperti apa. Dan saat polisi digging, dia mencari tahu investigasi, dan dia datengin apartemennya si Philip ini, dia kebetulan ngelihat Philip tuh sering keluar masuk dari apartemennya, dan dia cocokin sama potongan-potongan CCTV yang dia punya. Sama nih orangnya, Philip Markov. Tapi polisi tuh belum yakin sepenuhnya, makanya mereka memutuskan untuk yaudah sebarin aja berita ini ke media-media, TV, radio, koran. Dan ini bikin Philip on edge ya. Dia tahu, wah polisi udah on to him. Polisi udah mulai kayak mencari dia.
Karena dia panik dan takut, dia akhirnya bilang ke tunangannya, gimana kalau kita staycation yuk, kita keluar kota, kan kita bisa refreshing, apalagi dengan keadaan kamu dari tadi nonton berita tentang si Craigslist killer terus gitu kan, kayaknya aduh bikin kita semua tuh deg-degan gitu loh. Oke. Mereka berdua pergi ke Foxwood, itu kayak sebuah hotel, ada kasinonya juga, ada spa-nya juga, itu tempatnya di Connecticut. Nah, polisi yang jaga depan apartemennya Philip ini ngeliat nih, wah Philip udah bawa kayak tas segala macem, udah siap-siap janjian mau kabur. Mereka langsung ngikutin dan mereka nyetop Philip di jalan waktu dia lagi sama Megan dalam mobil menuju ke hotel Foxwood itu. Dan Philip ditangkap, dan di situ Megan bingung kan, chaos banget. Kenapa nih? Kenapa tunangan gue ditangkap? Ada salah apa? Apalagi waktu dibacain chargesnya ya, pembunuhan, terus perampokan. Kan bingung ya Megan karena taunya Philip nih orang baik kan. Terus akhirnya dibawa ke kantor polisi juga, ditanya-tanyain, dan dia emang bener-bener nggak tahu apapun tentang double life-nya si Philip ini. Sementara itu tim polisi yang lain menggeledah apartemennya Philip dan mereka menemukan beberapa pasang pakaian dalam wanita, kedua dari antaranya punya Trisha, terus ada uang cash, terus senjata yang dipakai untuk membunuh Julissa, identitas palsu, cable ties, dan juga laptopnya Philip yang isinya ada dia chat sama Julissa, dia chat sama Trisha, dan juga Cynthia. Polisi langsung interogasi Philip. Philip bilang, aku tuh calon dokter, aku itu orang yang disegani, aku tuh punya temen. Gue tuh bukan orang yang lo cari, karena gue tuh beda 180 derajat dari orang gila yang lo cari ini. Gue gak capable untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal tersebut. Dan akhirnya polisi udah slam semua bukti-bukti termasuk laptopnya. Philip diem, tapi dia tetap gak mau mengaku bersalah. Dan dia ditahan di Nashua Street Jail, di mana 3 hari setelah penangkapannya dia berusaha untuk bunuh diri. Jadi dia nyelundupin tali sepatunya di dalam kantongnya dan dia pakai untuk bunuh diri. Dan akhirnya sama polisi ditempatkan dalam suicide watch. Jadi dia dikontrol nih, jangan sampai nih orang bunuh diri. Nah, sementara itu Megan yang masih denial, dia nggak percaya kalau Philip bisa melakukan hal-hal tersebut. Dia akhirnya ngasih statement karena rumahnya dia banyak banget wartawan nih. Banyak banget wartawan yang mau ngeliput karena ini adalah berita sensasional. Orang calon dokter, ganteng, gentleman, dia terpandang, dia terlihat seperti orang yang preppy, yang berkelas. Kok bisa-bisanya dia bunuh orang kayak gitu? Kan kayak bingung gitu lah ya orangnya. Penampilan ini menipu banget. Megan yang bingung, kecewa, mau gak mau dia harus ngasih statement kan ke wartawan. Dan dia bilang ke wartawan kalau polisi ini salah, gak mungkin Philip tuh gak mungkin pelakunya. He's beautiful inside and out. Dia tuh baik luar dalam. Oh Megan. Tapi mungkin berjalannya waktu, Megan akhirnya sadar kalau Philip adalah bukan orang yang tepat buat dia adalah pelakunya. Dia akhirnya mengunjungi Philip pada bulan April tanggal 29, ini masih tahun 2009. Dia bilang ke Philip kalau kita putus, aku batal menikahi kamu. Philip di situ devastated banget, dia sedih, nangis. Waktu Megan ngelepasin cincinnya pun dia nangis banget. Dia di situ posisinya stres. Aku nggak bilang kalau keadaannya Philip ini tuh sedih segala macem. Aku nggak mau kasihin sama dia karena dia jahat. Tapi aku juga bisa mengungkiri kalau putus hubungan tuh emang sakit hati juga ya, sakit dan menyedihkan. Ditambah lagi dia stres karena dia harus menghadapi sidang. Sidangnya dia tadinya direncanakan bulan Juli tahun 2010. Tiba-tiba di-push jadi bulan Maret 2011. Berarti kan dia nggak tahu hukuman apa yang akan dia dapetin. Megan mengunjungi Philip lagi untuk terakhir kalinya pada bulan Juni tanggal 11, masih tahun 2009, dan dia bilang, Philip sorry, nggak cuma kita putus, tapi aku juga nggak mau ketemu kamu lagi. Itu yang jadi stressernya Philip, dia bener-bener udah nggak ada hasrat untuk hidup lagi. Dan akhirnya setahun kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2010, 1 tahun 1 hari dari hari dimana dia seharusnya menikah dengan Megan, Philip mengakhiri hidupnya dengan cara nyilet. Jadi dia pakai bolpen dari penjara, dia nyilet arterinya dia karena dia calon dokter, dia tahu di mana aja, dan dia ditemukan tewas sama penjaga. Di dinding selnya Philip ada fotonya Megan, ada namanya Megan, dan juga nama panggilannya, kesayangannya Philip ke Megan, yaitu Pocket. Jadi itulah kisah tentang Philip Markov, the Craigslist killer. It's a sad thing. Ini sedih banget ceritanya, menyayangkan sih lebih tepatnya. Dia bisa jadi dokter yang hebat, dia bisa kaya raya, dia bisa sukses, dia bisa punya kehidupan pernikahan yang baik, punya anak, hidup di kehidupan yang sangat indah. Dia memilih untuk melakukan ini semua. Kita nggak tahu apa yang menjadi stressernya Philip, kenapa dia melakukan tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan. Apakah dia memang butuh uang karena terlilit hutang, ataukah memang dia ada masalah-masalah psikologis yang lainnya. Itu yang kita nggak tahu. Karena pada akhirnya Philip memilih untuk tidak mengaku bersalah dan dia
mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi gimana menurut kalian tentang cerita hari ini? Komen di bawah. Untuk bulan ini, karena bulan depan kan Spooktober ya, Oktober, Halloween, aku ngebuka email aku untuk kalian, siapapun kalian misalnya punya cerita horror, thriller, kriminal, apapun yang kalian pernah alami, kalian boleh banget untuk kirim di email aku, ada di description box. Nanti cerita yang paling mencekam, cerita yang paling serem dan paling seru akan aku bacain dan akan aku bawain di video-video aku untuk selama Spooktober nanti. Dan kalau kalian suka sama cerita hari ini, walaupun sedih, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk follow aku di Spotify, Don't Cross the Line, linknya ada di description box. And that's it for today. I hope you guys enjoy, and I'll see you on my next video. Bye!